Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ayu. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Medan jurusan Kimia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang laju reaksi, mulai dari pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Benarkah semua reaksi itu sama? Teman-teman, dalam mempelajari laju reaksi, masih banyak siswa yang mengalami miskonsepsi atau kesalahan pemahaman konsep. Padahal, konsep laju reaksi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Miskonsepsi pada materi laju reaksi yang sering terjadi adalah semua tumbukan pasti menghasilkan reaksi. Banyak siswa menganggap bahwa setiap partikel yang bertabrakan otomatis menghasilkan produk reaksi. Padahal, tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Reaksi hanya terjadi jika tumbukan memiliki energi yang cukup dan orientasi tumbukan yang tepat. Kedua, semakin banyak zat, pasti laju reaksi selalu makin cepat. Siswa sering menyamakan jumlah zat dengan konsentrasi. Padahal, laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi, bukan sekedar banyaknya zat, tetapi konsentrasi berkaitan dengan jumlah partikel per volume larutan. Yang ketiga, suhu hanya mempengaruhi panas, bukan kecepatan reaksi. Sebagian siswa menganggap suhu hanya membuat zat menjadi panas atau dingin, padahal peningkatan suhu meningkatkan energi kinetik partikel sehingga tumbukan efektif lebih sering terjadi. Keempat, laju reaksi cepat berarti hasil reaksi lebih banyak. Siswa sering menghubungkan laju reaksi dengan jumlah produk akhir. Padahal, laju reaksi hanya menunjukkan kecepatan terbentuknya produk, bukan selalu jumlah akhirnya. Yang terakhir, katalis ikut habis bereaksi. Siswa berpikir katalis akan habis seperti reaktan lainnya. Padahal, katalis hanya membantu mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi dan tidak habis pada akhir reaksi. Laju reaksi adalah kecepatan berlangsungnya suatu reaksi kimia, yaitu perubahan reaktan menjadi produk dalam selang waktu tertentu. Namun, miskonsepsi pada materi laju reaksi sering terjadi karena siswa sulit membayangkan proses reaksi pada tingkat partikel. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang interaktif, visual, dan berbasis praktikum agar konsep laju reaksi dapat dipahami secara lebih mendalam. Secara matematis, laju reaksi dapat dihitung menggunakan rumus V sama dengan delta Z per delta T, di mana V adalah laju reaksi, delta Z adalah perubahan konsentrasi, dan delta T adalah perubahan waktu. Artinya, laju reaksi menunjukkan perubahan konsentrasi zat setiap satuan waktu. Contohnya, konsentrasi suatu larutan berubah dari 1 molar menjadi 0,4 molar dalam waktu 30 detik. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. V sama dengan 1,0 dikurang 0,4 dibagi 30 detik. Hasilnya adalah V sama dengan 0,02 molar per detik. Jadi, laju reaksinya sebesar 0,02 molar per detik. Faktor pertama yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka jumlah partikel di dalam larutan semakin banyak. Akibatnya, tumbukan antar partikel akan semakin sering terjadi, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Dalam bidang STEM, konsep ini digunakan pada industri pembersih logam dan pengelolaan bahan kimia. Misalnya, larutan 1 molar menghasilkan reaksi dalam 40 detik, sedangkan larutan 2 molar hanya membutuhkan 20 detik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi dapat mempercepat laju reaksi. Faktor kedua adalah suhu. Semakin tinggi suhu, partikel akan bergerak lebih cepat.
Akibatnya, tumbukan efektif menjadi lebih sering terjadi. Contoh sederhananya adalah tablet effervescent, yang lebih cepat larut dalam air panas dibandingkan air dingin. Dalam bidang teknologi, prinsip ini digunakan pada penyimpanan vaksin. Vaksin disimpan pada suhu rendah agar reaksi kerusakan berlangsung lebih lambat. Contoh lainnya, buah akan lebih cepat busuk di luar kulkas dibanding di dalam kulkas. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam perhitungan. Jika suatu reaksi berlangsung selama 80 detik pada suhu 25 derajat Celcius, setelah suhu dinaikkan menjadi 50 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 40 detik. Teman-teman bisa gunakan rumus berikut. V sama dengan 1/T. Untuk perhitungannya, V1 sama dengan 1/80. V2 sama dengan 1/40. Karena laju reaksi kedua lebih besar, maka kenaikan suhu mempercepat laju reaksi. Faktor ketiga adalah luas permukaan. Semakin kecil ukuran partikel, semakin luas permukaannya. Hal ini menyebabkan tumbukan terjadi lebih sering. Dalam industri pembangkit listrik, batu bara dibuat menjadi serbuk agar pembakaran lebih cepat. Untuk contoh soalnya, sebuah kubus memiliki luas permukaan 24 cm persegi. Setelah dihancurkan menjadi 8 bagian kecil, luas permukaannya meningkat menjadi 96 cm persegi. Akibatnya, laju reaksi meningkat karena area tumbukan lebih luas. Seorang siswa melakukan eksperimen untuk menyelidiki faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan mereaksikan 10 gram aluminium Al dengan larutan asam klorida HCl 1 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Aluminium yang digunakan memiliki massa dan bentuk yang berbeda-beda seperti pada tabel berikut. Oke, berdasarkan tabel percobaan, dapat disimpulkan bahwa bentuk atau luas permukaan aluminium mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar luas permukaan aluminium, maka reaksi berlangsung semakin cepat. Hal ini terjadi dari aluminium berbentuk serbuk memiliki waktu reaksi paling cepat karena luas permukaannya paling besar, sehingga permukaan antar partikel aluminium dan HCl lebih sering terjadi. Aluminium berbentuk bongkahan memiliki waktu reaksi paling lama karena luas permukaannya kecil sehingga frekuensi tumbukan efektif lebih sedikit. Jadi, faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada percobaan tersebut adalah luas permukaan zat reaktan. Konsep ini sesuai dengan teori tumbukan, yaitu semakin sering terjadinya tumbukan efektif antar partikel, maka laju reaksi akan semakin cepat. Lalu, faktor berikutnya adalah katalis. Katalis adalah zat yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi. EA dengan katalis lebih kecil daripada EA tanpa katalis. Catalytic converter pada kendaraan menggunakan katalis untuk mengurangi polusi udara. Tubuh manusia juga menggunakan enzim sebagai katalis alami. Untuk contoh soalnya, energi aktivasi suatu reaksi tanpa katalis adalah 80 kJ per mol. Setelah ditambahkan katalis, energi aktivasi turun menjadi 50 kJ per mol. Penurunan energi aktivasi menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Lalu, faktor tekanan. Tekanan mempengaruhi reaksi yang melibatkan gas. Semakin tinggi tekanan, partikel gas semakin rapat. Akibatnya, tumbukan antar partikel menjadi lebih sering. Pada industri pupuk amonia, tekanan tinggi digunakan untuk meningkatkan hasil produksi. Teman-teman boleh lihat reaksi Haber-Bosch. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3.
Contoh soalnya, jika volume gas diperkecil menjadi setengahnya, maka jarak antar partikel semakin dekat. Akibatnya, frekuensi tumbukan meningkat dan laju reaksi menjadi lebih cepat. Teman-teman Ayu pada suka minum teh nggak? Pernah nggak sih teman-teman lihat gula halus lebih cepat larut dibandingkan gula batu? Itu karena ukuran partikel mempengaruhi luas permukaan. Seperti yang Ayu katakan tadi, sebelum-belumnya tadi, bahwa semakin kecil partikel, maka semakin luas area tumbukannya. Jadi, sekarang kita tahu kalau laju reaksi ternyata ada di mana-mana ya. Mulai dari memasak, menyimpan buah, menyimpan vaksin, dan lain sebagainya. Ternyata, kimia itu bukan cuma teori di kelas, teman-teman, tapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari. Aku Ayu, dari Universitas Negeri Medan. Stay positif, kecuali elektron. Dadah!